Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati para alim, para ulama, para kiai, para bunyai, wabil khusus Ibu Nyai Dr. Anda Jauharo Said MPDI. Ingkang kawula hormati para ustadz dan ustadzah, para wali santri, dan tak lupa kepada santriwan dan santriwati, siswa dan siswi yang insya Allah penuh barokah ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana pada sore hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, sehingga pada sore hari ini kita bisa menghadiri serangkaian kegiatan yang diadakan di Masjid An-Namiro Firdaus ini. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi suri tauladan kita, yang menjadi panutan kita hingga akhir nanti. Di sini ini tadi untuk pemateri pada hari ini berhalangan hadir. Untuk pemateri seharusnya yaitu Ustadz Ulil Absor, kemudian berhalangan hadir, kemudian saya diminta untuk menghatikan beliau. Untuk materi kultum pada sore hari ini kita akan membahas satu kalimat yang sangat penting sekali, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi kita semua tahu kalimat tauhid, atau yang hampir 24 jam kita selalu sebut, kita selalu ucap, ini mempunyai makna yang sangat tinggi sekali. Kalau kita hitung kalimat la ilaha illallah itu jumlahnya ada 12. Kalau kita tambahi Muhammadur Rasulullah itu juga 12. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 12 ditambah 12 pinten 24. Jadi selama 24 jam kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu mengingatnya. Jangan sampai kita lalai dalam sehari saja tidak menyebutnya. Karena kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalau kita tahu artinya la ilaha, ora ono pangeran kang wajib dan sembah kelawan hak iku maujud illallahu kejaba Gusti Allah. Jadi pasti kita semua yang hadir di majelis yang insya Allah penuh barokah ini sudah tahu makna dan arti kalimat la ilaha illallah. Napa artinya kalimat la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Jadi ini kita harus tancapkan di dalam hati kita semua. Harus yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah itu Tuhan kita, dan tidak ada Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harus, tidak boleh ragu.
Ya, harus yakin seyakin-yakinnya. Maka ada rukun iman itu juga. Ya. Jadi iman itu penting, ya. Iman itu percaya, ya, percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan. Di balik kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang menyimpan berbagai banyak pahala ketika kita menyebutkan. Di sini kita membahas di dalam kitab Tanqihul Qaul di bab as-sani fi fadilah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalimat la ilaha illallah menurut Al-Faqihani. Qala Al-Faqihani inna mulasimatu dzikruha 'inda dukhuli manzili tanfil faqri. Di kitab Tanqihul Qaul dijelaskan di sini Al-Faqihani itu berkata, ya. Inna mulasimatu dzikruha 'inda dukhulil manzili tanfil faqri. Ketika kita semua membiasakan menyebut la ilaha illallah ketika kita memasuki rumah, maka dapat menolak kefakiran. Maka dari itu ketika kita sudah tahu ya apa manfaat kalimat la ilaha illallah, sebisa mungkin kita lakukan. Jadi ketika nanti kita semua pulang ke rumah, ya, memasuki rumah, membaca la ilaha illallah, insya Allah dengan izin Allah, ya, tidak ada fakir atau menolak kefakiran bagi si pemilik rumah tersebut. Itu banyak sekali, ini hanya salah satunya. Kemudian dijelaskan lagi, waqad warada anna man qala la ilaha illallah wa maddaha hudimat lahu arba'ata alafin dan bin minal kabair. Jadi untuk yang kedua ini ya, disebutkan bahwa siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah ya, maka gugurlah baginya 4.000 dosa besar. Ya. Arba'ata alafin dan bin minal kabair. 4.000 dosa besar ketika kita semua mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan yakin, mantep, hati harus mantep. Insya Allah dengan izin Allah 4.000 dosa besar akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada di dalam kitab Tanqihul Qaul. Kemudian di sini dijelaskan juga, qalu ya Rasulullah fa illam yakun lahu syai'un minal kabair qala yughfaru li ahlihi wali jiranihi. Rawahu Bukhari. Seumpama kita semua tidak mempunyai dosa besar, ya, seumpama kita tidak mempunyai dosa besar, di sini Rasulullah menjelaskan, jika kita semua tidak mempunyai dosa besar, ya, Rasulullah bersabda, dosa dapat mengampuni keluarga dan tetangganya. Seumpama kita, ya, kita tidak mempunyai dosa besar, pahala tersebut ditujukan untuk tetangga, ditujukan untuk keluarga kita semua. Itu manfaat dan kehebatan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian dijelaskan lagi, man qala kullu yaumin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marratin jaa yaumal qiyamati wajhuhu kal badri. Jadi penting bagi kita semua untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di kitab ini dijelaskan
ketika kita setiap hari, contoh ketika kita melaksanakan sholat fardu, nah, dicicil, ya, tidak harus langsung kita membaca 100. Ada yang keberatan, ada juga yang tidak keberatan. Kalau bisa kita cicil. Maka dari itu ketika kita sudah melaksanakan sholat fardu, ada yang namanya wiritan. Itu sampean membaca. Kalau di setiap sholat fardu kita membaca kalimat la ilaha illallah itu sebanyak 33 kali. Kalau kita membacanya setiap sholat fardu 5 kali itu sudah cukup. Ketika sampean semua membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebanyak 100 kali. Di sini dijelaskan jaa yaumal qiyamati wajhuhu kal badri. Nanti kita semua ketika sudah mengamalkan setiap harinya membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali, wajah kita, ya, wajah kita semua ketika nanti di hari kiamat bagaikan bulan purnama. Bagaikan bulan purnama. Bulan purnama niku ya napa? Bulan purnama niku bulan ketika biasanya itu ada di pertengahan bulan. Di pertengahan bulan. Bulannya itu bunderser, ya, bulat kemudian bercahaya. Itu yang dinamakan dengan bulan purnama. Ya, jadi bulannya itu ya bunder, ya bunder kemudian mengeluarkan cahaya. Jadi kalau kita semua ingin, ya kepingin nanti ketika di hari kiamat, ya wajah kita bersinar seperti bulan purnama, sebisa mungkin 1 hari dalam waktu 24 jam kita membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena nanti ketika kita di hari kiamat itu wajah kita itu bermacam-macam. Nanti kalau kita terbiasa wudhu, wajahnya juga akan bersinar. Itu bermacam-macam. Ada yang wajahnya sampai hitam gelap juga ada. Tidak ada sinarnya sama sekali juga ada. Maka dari itu, ya, seumpama kita nanti di yaumil kiamah wajah kita, meskipun di dunia ini sekarang wajah kita gelap, insya Allah nanti, ya, ketika kita membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebanyak 100 kali, yang sekarang di dunia gelap, insya Allah nanti ketika di akhirat menjadi terang benderang seperti bulan purnama. Ketika wajah sampean semua, wajah yang membaca kalimat tersebut terang benderang, insya Allah mudah untuk dicari. Kemudian di sini dijelaskan juga Nabi Muhammad SAW bersabda, afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah. Jadi afdalu dzikri, ya, yang paling utamanya zikir adalah la ilaha illallah. Itu zikir yang paling utama. Kenapa zikir la ilaha illallah menjadi zikir yang paling utama? Dikarenakan kalimat la ilaha illallah itu terkandung kalimat tauhid atau makna tauhid. Tauhid itu apa? Tauhid itu adalah mengesahkan Allah. Itu kalimat yang tertinggi di dalam zikir. Kemudian wa afdalu du'a alhamdulillah. Jadi sebaik-baik doa adalah ketika kita mengucap alhamdulillah. Ketika setelah ini kita berbuka, ya jangan lupa untuk membaca alhamdulillah. Kenapa kita harus membaca alhamdulillah? Karena semua kenikmatan yang sudah kita dapatkan itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita juga harus bersyukur kepada Allah.
yang telah memberikan kita nikmat, yang telah memberikan kita kesehatan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita juga jangan sampai lupa dengan yang memberi kita kenikmatan. Maka dari itu yang paling utama doa adalah alhamdulillah. Maka setiap kegiatan, setiap doa itu kalau bisa ya, ini salah satu resep ketika kita semua doanya kepingin diijabahi, ketika kita berdoa ya, niki resep untuk kita semua ketika ingin doanya cepat diijabahi. Kalau kita berdoa, yang pertama kali kita ucapkan alhamdulillah, nanti terusnya sampai terserah masing-masing individu. Yang penting alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir jangan lupa diberi walhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang awal ada alhamdulillah, yang terakhir juga ada alhamdulillah. Kemudian ada lagi setelah alhamdulillah diberi sholawat kepada Kanjeng Nabi. Akhirnya juga diberi kalimat sholawat kepada Kanjeng Nabi. Insya Allah dengan izin Allah doa kita akan cepat terkabul. Karena kalimat la ilaha illallah itu merupakan kalimat tauhid ya. Kalimat tauhid itu tidak ada yang menandingi. Nah, perlu kita ingat ya para hadirin, para adik-adik ya. Jadi kalimat tauhid ini kalimat yang tidak ada yang menandingi. Ya. Karena kalimat tauhid ini kita tahu ya, maknanya tadi sudah tahu ya, bahwa tidak ada Tuhan yang kita sembah ya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita berzikir itu kita menggerakkan lisan kita, mengucapkan la ilaha illallah ya secara zahir. Lah secara batinnya kita juga harus menggerakkan hati kita. Jadi antara zahir lisan kita dan hati kita itu harus sama-sama digerakkan. Antara lisan dan hati harus juga sama-sama mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian kalimat alhamdulillah ya. Jadi alhamdulillah ya, itu kan kita jadikan doa yang paling utama ya. Doa itu ibarat zikir. Maka dari itu zikir itu bermacam-macam. Kalau kita selesai melaksanakan sholat fardu, zikirnya itu bermacam-macam dan semuanya mempunyai pahala atau mempunyai keistimewaan masing-masing. Kemudian Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum al-ayat. La in syakartum, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dengan kita semua mengucap kalimat alhamdulillahirabbil alamin, itu kita semua sudah bersyukur. Tandanya orang yang bersyukur yaitu ketika menerima sebuah kenikmatan itu mengucap kalimat alhamdulillah. Itu tandanya orang yang bersyukur ya. Cukup dengan alhamdulillah pun itu tanda kita sudah bersyukur atas apa yang telah diberikan kepada kita. Pun niku mawon. Jadi setelah ini ketika kita sudah berbuka, minimal kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah bisa melaksanakan serangkaian puasa. Ya. Kemudian kita diberikan nikmat bisa berbuka. Kemudian nanti dilanjutkan dengan nikmat melakukan sholat. Jadi nikmat itu banyak sekali. Tidak harus nikmat duniawi.
nikmat ukhrawi juga. Maka dari itu penting bagi kita semua untuk bersyukur. Insya Allah kalau kita semua sering bersyukur, sering mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, insya Allah kita semua yang ada di sini bisa diberi, ditambahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya. Allahumma amin. Kemudian di sini dijelaskan. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam niki ada hadis qudsi, ya, hadis qudsi yang berbunyi la ilaha illallah kalami wa ana huwa man qalaha dakhala husni wa man dakhala husni amana min aqabi. Di sini di hadis qudsi dijelaskan ya, la ilaha illallah kalami. Jadi la ilaha illallah itu termasuk kalami, ucapanku. Ya. Huwa man, aku adalah Allah. Karena ini termasuk hadis qudsi ya. Kemudian man qalaha dakhala husni, dan barang siapa membaca alhamdulillahirabbil alamin. Sebuah kenikmatan juga ya, pun saged. Nah, alhamdulillah kita sedikit lagi ya meneruskan ya. Jadi tadi tentang kalimat la ilaha illallah ya. Ketika kita sudah membaca la ilaha illallah, kita sudah masuk ke dalam bentengnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita semua sudah masuk ke dalam bentengnya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man dakhala husni amana min aqabi. Ketika kita semua sudah masuk ke dalam bentengnya Allah, insya Allah kita sudah aman dari siksa. Itu pentingnya kita untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian di sini dijelaskan ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dari Ibnu Abbas radhiyallahu an dawuh ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku dawuh bersabda, sesungguhnya kalimat la ilaha illallah itu dapat menolak dari pembacanya. Dari orang yang membaca itu 99 pintu bencana. Jadi kalau kita semua mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu kita semua tertolak dari 99 pintu bencana. Ya. Yang terendah adalah kedudukan. Ini masih banyak sekali. Ya, kalau kita lanjutkan sampai nanti malam juga tidak akan ada habisnya. Ya. Jadi kalimat la ilaha illallah itu banyak sekali menyimpan khasiat, banyak sekali menyimpan manfaat yang dapat kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ketika kita semua, ini terakhir, jadi ketika kita semua, jadi di sini Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa membaca kalimat la ilaha illallah, maka keluarlah dari mulutnya seekor burung. Jadi burung itu nanti berwarna hijau. Ya, burung itu berwarna hijau yang keluar dari mulut seseorang ketika membaca kalimat la ilaha illallah. Jadi burungnya itu berwarna hijau, mempunyai 2 sayap putih. Burungnya berwarna hijau tapi sayapnya berwarna putih. Kemudian kulitnya
itu ada mutiara dan yakutnya. Jadi ada ketika kita semua membaca kalimat la ilaha illallah, itu keluar burung. Burungnya berwarna hijau, sayapnya berwarna putih, kemudian kulitnya itu terdapat mutiara dan yakut. Monggo silahkan dibayangkan, yuk nopo burung ya. Ketika kita mengucap kalimat la ilaha illallah ya. Kemudian burung tersebut itu naik ke langit ya. Ke langit, kemudian diperdengarkan padanya suara di bawah arsy ya, bagaikan suara lebah. Lalu dikatakan kepadanya, diamlah ya. Kemudian sahutnya, tidak, sehingga engkau mengampuni saudaraku. Jadi ketika kita membaca kalimat la ilaha illallah, burung tersebut itu naik ke atas ya. Lah nopo, kenapa naik ke atas? Untuk nopo? Memintakan ampunan kepada kita yang sudah membaca kalimat la ilaha illallah. Kemudian burung tadi itu 70 mulut. Nah, kemudian asalnya burung tadi itu satu ya. Kemudian burung tadi itu dijadikan 70 mulut. Yang asalnya burung tersebut mempunyai satu mulut, kemudian mulutnya ditambah menjadi 70 ya, untuk memohonkan ampun ya pada sahabatnya di hari kiamat ya. Maka jika terjadi kiamat, burung itu datang sebagai penuntunnya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Itu ya. Jadi kalimat tauhid la ilaha illallah ya, itu kalau kita maknai secara gamblang, kita cari manfaat, kita cari apa makna yang terkandung di dalam kalimat tersebut, itu tidak akan ada habisnya. Karena kalimat la ilaha illallah ini kalimat yang tidak ada tandingan. Ya. Don alhamdulillahi rabbil alamin ya, kita semua semoga apa yang sudah kita semua pelajari pada hari ini bisa mendapatkan barokah, bisa mendapatkan manfaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bisa setelah kita semua tahu ya makna, manfaat, khasiat dari kalimat la ilaha illallah ini, kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum kita bubar, marilah kita berdoa bersama-sama. Rabbi fa'fa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'fa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.